Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ada Teh Syamil, Teh Sausan, Teh Dinda. Ini Teh Dinda mitra kita. Oh, kira Dinda yang satu lagi tadi Teh. Ada Mbak Evi, ada Mbak Umu Faiza ya. Alhamdulillah rame ya. Nah, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Duh, bentar ya. Nah, maafkan ya. Kemarin karena ini dadakan ya. Jadi sebenarnya kurang fit, tapi alhamdulillah kemarin beres nih ini ya. Belajar dari Aulah bin Sa'labah. Kita dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah subuh ini kita bisa berkumpul lagi dalam kajian subuh rutin ya mengenai tema yang sekarang itu sehari hikmah wanita teladan. Ini tuh kalau dijabarin si kisah sahabat teladan yang bisa hikmah tuh banyak banget ya Teh Sausan ya. Banyak pisan gitu tanya yang bisa diambil kisah dan hikmahnya gitu. Nah, insya Allah sekarang yang akan kita ambil nih ibrohnya adalah dari Haulah binti Sa'labah. Dia adalah wanita yang didengar keluhannya dari langit ketujuh. Jadi kalau bahasa gitu mah wanita yang didengar protes dan curhatannya oleh Allah gitu. Nah, apa sih curhatannya Haulah gitu ya sampai Allah tuh ngedenger dan nurunin ayat kan kalau sebelumnya kita pelajari gitu ya yang dihukumi atau diturunin ayat itu kan banyaknya istri Nabi ya. Hampir semua gitu ya dapat wahyu turun di rumah istri Nabi. Nah, kalau ini ada aduan sahabat Nabi, seorang sahabat yang salihah yang aduannya didengar oleh Allah. Lanjut. Nah, jadi Haulah binti Sa'labah ini adalah seorang wanita yang bernama Haulah bintu Amalik bin Sa'labah bin Asram bin Fahr bin Sa'labah bin Gonam bin Auf bin Amr al-Ansoriyah. Jadi dia adalah seorang sahabat wanita dari kaum Ansor. Ia adalah istri dari seorang Aus bin As-Samit, seorang wanita, dan Haulah ini adalah seorang wanita yang mengajukan gugatan kepada Nabi SAW tentang hukum zihar yang dilakukan oleh suaminya. Nah, apa hukum zihar? Kita bahas selanjutnya. Nah, jadi ayat Allah yang turun untuk Haulah itu ada di Quran Surat Mujadalah. Jadi si Quran Surat Mujadalah ini pada masa itu disebut sebagai surat curhat gitu ya. Surat curhat itu namanya tuh ya, surat curhatan. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi segenap suara. Sungguh telah datang seorang wanita yang mengajukan gugatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan aku berada di tepi rumah. Wanita itu mengeluhkan sikap suaminya dan sebagian ucapannya aku dengar kata itu gini. Nah, ini nanti ya kita bahas ya. Nah, jadi permasalahan itu yang pertama itu, kan suami Haula itu sekarang sudah menuju tua gitu, udah tua renta gitu ya. Kan kalau kakek-kakek biasanya akal pikirnya balik lagi ke masa anak-anak gitu ya. Jadi manja, jadi inginnya tuh segala diayomi lah pada udah tua. Tapi kan emang back to kids ya memorinya tuh gitu. Jadi mempengaruhi emosional dan sifatnya. Nah, jadi suatu hari itu si suaminya Haula ini melihat di luar gitu ya, melihat muslimah mungkin ya atau wanita-wanita. Nah, jadi dia ingin menyalurkan hasratnya gitu dan nafsunya itu kepada istrinya di rumah, tapi dengan cara yang tidak biasa. Nah, di riwayatnya tidak disebutkan ya
cara yang seperti apa gitu yang dimaksud oleh suami sehingga membuat Haulah menolak, membantah gitu tah. Gak mau mencurahkan kalau di Islam tidak boleh ya menolak gitu, tapi karena cara yang diminta, cara menggaulinya tuh menurut Haulah itu salah gitu tah. Jadi menolak si Haulah itu kepada suaminya. Nah, terus setelah ditolak itu spontan dari mulutnya suaminya itu, dari ausnya itu dia berkata, engkau ibarat punggung ibuku bagiku. Nah, terus setelah perkataan itu keluar, si Aus agak menyesal karena pada saat itu perkataan itu di tradisi Arab itu dihukumi sebagai talak, talak tiga gitu. Jadi namanya yang kayak gitu meskipun hanya terucap sebagai punggung ibuku gitu ya, menyamakan seistri sama ibunya gitu, itu teh kalau zaman dulu mah dihukumi talak zaman dahulu tuh. Nah, ini namanya kalau sekarang itu dinamai dengan zihar. Jadi didefinisikan suami yang mengungkapkan bahasa istrinya menyerupai dengan wanita yang haram dinikahinya secara seterusnya seperti ibu, saudara wanita gitu ya, yang haram disamain gitu. Jadi kayak saudara. Kan dulu pernah ada viral ya kasus yang kita tuh ke suami gak boleh bilang abi gitu ya, atau ke istri gak boleh bilang umi, karena itu dia bisi samarnya, panggilan sayangnya itu bisi samarnya menyerupai zihar gitu ya. Tapi beberapa ulama sepakat nggak apa-apa kita manggil ke suami abi, umi, mama gitu, bunda, kan lazimnya gitu ya kalau di Indonesia ya. Kalau di Arab kan kadang Habibi gini kayak gitu ya. Yang ada sanes gitu ya. Umu siapa, ya Umu Sulaim, ya Umu ini. Kalau di kita kan misalnya mama, mama, papa, ayah, bunda gitu ya, abi, umi gitu kan. Itu kan kalau diartikan gitu ya, bahasa Arab itu diartikan ibuku gitu kan ya, ayah. Nah, tapi kesepakatan ulama nggak apa-apa katanya, karena kiasannya berbeda. Jadi tidak dianggap sebagai zihar katanya begitu. Lanjut. Nah, yang kedua, kemudian eh Haula masuk lagi nih ya ke rumah gitu ya. Terus bilang, sekali-kali enggak, kayak enggak, pokoknya enggak ya, enggak mau pokoknya. Demi zat yang jiwa Haula berada ada genggamannya, jangan engkau mendekatiku. Engkau telah mengucapkan apa yang telah engkau ucapkan. Sampai Allah memutuskan hukumnya dalam permasalahan kita. Enggak dulu gitu ya, jangan dulu menggauliku. Jadi karena takut dosa, takut haram perbuatan itu, jadi diam dulu deh, nanti kita tanya dulu gitu. Kata Haula teh. Terus pergi Haulah ya keluar ke Rasulullah mengadu gitu ya. Terus Haulah menceritakan permasalahannya kepada Rasulullah ya, kepada Nabi. Nah, pada saat itu responnya Nabi itu karena tradisi di sana, sesuai tradisi sana dan menunggu wahyu belum turun gitu ya, membuat keputusan tentang hukum. Jadi kata Rasulullah, tetap gitu ya, tetap apa yang dilakukan suamimu itu termasuk talak katanya gitu. Jadi kamu haram baginya gitu tah. Jadi dari situ kan Haulanya tuh cemas ya. Tidak, tidak katanya teh. Dengarkan wahai Rasulullah, dia protes ya. Aus itu menikahi saya ketika saya masih muda, cantik, energik gitu ya. Dan saya memberi banyak anak untuknya, kata Haulah tuh. Saya khawatir nih kalau saya bercerai dengan suami saya dan siapa yang akan mengurus suaminya gitu. Dia adalah cinta pertama saya, kata Haulah tuh ya. Saking cintanya dan cemas gitu ya. Siapa yang akan mengurus dia yang sudah tua renta, kata Haulah. Saking cemasnya kalau kita mah udah gondok ya. Gitu, gitu suami, tapi dia masih cemas, siapa yang akan mengurus di masa tuanya, terus siapa yang akan mengurus anak-anak kami, kalau anak-anak kami diurus sama Aus gitu kan, niscaya mereka akan terlantar, tidak akan terurus. Kalau anak-anak saya diurus oleh saya, oleh Haulah, niscaya kami akan kekurangan makan, kata Allah, karena saya seorang perempuan gitu ya, bukan lazimnya mencari nafkah, kata Allah. Jadi ada kekhawatiran seperti itu. Klasik ya ini gitu alasannya, karena zaman sekarang juga rata-rata kayak gitu ya yang kamu bicara itu, urusan nafkah, urusan anak gitu ya, klasik. Jadi udah dicontohin nih dari zaman dulu. Jadi emang jangan sembarangan mengucap kalimat yang bisa menjurus ke talak gitu ya. Makanya talak hanya bisa diucapkan oleh suami ya. Karena kalau istri yang ngucapin yang punya hak menalak, pasti tiap hari bakal nalak suaminya ya. Saking emosinya, saking gondoknya gitu ya. Karena kan
nggak rasional ya kalau wanita itu ke hatinya nggak mau dikit enak dikit ya bisa aja kalau punya hak itu bisa langsung nalak nalak ya lagi mulutnya ya kadang ya nggak bisa dikontrol. Lanjut. Nah, kemudian nah setelah itu teh turun kata kata Hula tuh baiklah Rasulullah gitu. Kalau engkau tidak mendengarkan gugatanku, aku akan mengadu kepada Allah lagi. Jadi Haulah itu memohon kepada, bukan memohon, mengajukan gugatan kepada Rasulullah, kepada manusia, tapi hatinya itu tujuannya tuh ke Allah. Jadi minta tolong ke Rasul teh buat disampaikan ke Allah gitu teh. Misalkan gini, ya Rasulullah tolong sampaikan pada Allah. Jadi curhatnya tuh sebenarnya dia bukan kepada Rasulullah tapi kepada Allah gitu. Kalau kalau zaman sekarang gitu ya, kita curhat kepada manusia gitu ya, curhat kepada manusia, kepada teman gitu, kepada sahabat, kan misalkan teleponan sejam gitu ya sama teman didengar sih, didengar diangkat teleponnya, tapi kan katanya selama 1 jam itu ke WC dulu lah si temennya, makan dulu lah, malah ketiduran atau apa gitu ya. Sedangkan Allah kalau dicurhatin itu ya, mau berjam-jam aja Allah tuh seneng gitu ya dicurhatin, seneng. Malahan, deket-deket, deket gitu ya. Dekatkan kepadaku, adukan permasalahan. Curhat ke aku. Jadi Allah mah gak akan bilang, kalau manusia, bentar ya, misalnya nelfon nih. Aku mau curhat nih, aku ini gini gini. Tunggu ya, aku lowbat HP-nya dicas dulu nanti aja curhatnya. Kan kalau manusia gitu ya. Kalau Allah mah, ayo sini sini sini. Gak bilang, aku mah banyak hambanya yang mau curhat sama saya, banyak hamba saya di dunia ini ya yang mau banyak permasalahannya yang mau curhat. Nggak bilang gitu kan ke Allah. Jadi semakin lama kita berlama-lama curhat sama Allah, Allah mah seneng gitu. Nggak, meskipun makhluknya banyak, tapi kan Allah bisa mengurus semuanya ya, bisa mengurus semua makhluknya gitu teh. Makanya kalau curhat itu ya udah ke Allah aja gitu, pasti pasti aja gitu. Lanjut. Nah terus, nah setelah curhatan itu dipanggil lagi nih Haulah, katanya udah. Ya, Allah telah menurunkan ayat untukmu yang tadi surat Al-Mujadalah tadi ya, Allah turunkan ayat-ayat tentang hukum zihar. Nah, ternyata kan kalau dulu zihar tradisi bangsa Arab dan itu termasuk dosa besar, jadi sekarang itu dihukumi sebagai dosa besar si zihar itu. Jadi Allah menurunkan eh, hukumnya, hukumnya itu yaitu Rasulullah berkata, perintahkan kepadanya agar ia membebaskan orang budak katanya. Terus ketahuilah, demi Allah Rasulullah dia tidak memiliki seorang budak gitu, saking miskinnya gitu ya sekarang tuh. Terus Rasulullah berkata lagi, kalau begitu, hendaklah ia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Demi Allah, katanya Rasulullah, dia itu seorang laki tua, nggak akan kuat, katanya berpuasa juga. Katanya. Rasulullah berkata lagi, jika demikian, hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin dengan 1 wasa kurma. Rasulullah berkata lagi, demi Allah ya Rasulullah, dia tidak mampu membeli kurma sebaik itu. Jadi ada tahapan ya, kalau di hukum Islam itu, tahapan uzurnya gitu ya. Kalau kita mampu yang uzur hukumnya satu, yang tadi budak, lanjut. Kalau nggak mampu, ada tahapannya gitu ya, tahapan kemampuannya. Jadi pemalau itu Masya Allah tidak memberatkan ya, malah memberi keringanan gitu ya eh, untuk masalah zihar ini. Nah, terus kata Rasul, akhirnya Rasulullah berkata, maka kami akan membantunya dengan sekeranjang kurma. Jadi dihadiahkan atau diinfakkan kurma kepada suami Haulah, terus sok atur sama Haulah, sedekahkan kurma ini atas nama suamimu, katanya kayak gitu. Terus katakanlah, perbuatanmu itu benar dan bagus. Pergilah dan bersedekahkanlah untuk suamimu. Dan berwasiatlah dengan anak pamanmu dengan baik. Ayat gitu. Nah, lanjut. Nah, ini adalah, tadi kan udah ya, itu tadi permasalahannya udah jelas ya. Karena menolak digauli oleh suaminya yang pertama karena perbuatan kasar dan negatif. Barusan aku, bisa ya? Oh, udah. Oke, lanjut ya. Nah, nanti permasalahannya udah jelas ya. Tentang suaminya. Nah, kita lanjut ke keutamaan Haulah binti Sa'labah. Jadi pada saat dinikahi Aus itu ya, dia adalah seorang yang cantik, bertubuh indah, muda, mempunyai harta, tapi dia mau menikah dengan seorang tua renta. Tapi tua-tua banget ya pas nikah teh.
Kemudian kedua, para sahabat juga mengakui keutamaan dan keberanian wanita mulia ini dalam kebenaran. Jadi sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabat diam dan mendengarkan perkataannya. Ketiga, dia adalah seorang muslimah yang taat dan rajin. Nah, salah satu kenapa curhat yang didengar gitu ya, karena sosok yang istimewa ini adalah seorang muslimah, sahabat Rasulullah, seorang muslimah yang taat dan rajin beribadah. Gitu ya. Nah, jadi ada kisah nih, kisah sepeninggalan Rasulullah gitu ya, saat Umar bin Khattab itu sudah lagi jadi khalifah, jadi lagi presidennya gitu ya saat itu. Nah, jadi saat itu Umar bin Khattab lagi jalan gitu ya, lagi keluar bersama orang-orangnya sama pas pampresnya gitu ya, karena saat itu kan banyak banget ya yang ingin membunuh Umar gitu ya. Jadi dijaga sama pengawal gitu, sama pas pampres mereka keluar. Terus tiba-tiba di tengah jalan tuh ada seorang wanita tua. Ada seorang wanita tua nyamperin ke Umar gitu ya, nyamperin ke Umar. Nah, nyamperin ke Umar terus si Umar tuh berhenti gitu ya. Terus si kata Allah itu dia bilang gini, nenek-nenek gimana ya perangin nenek-nenek ya. Perangin nenek-nenek gitu, wahai Umar kayak gitu. Terus di pas pampasnya lagi langsung halangin naon cenah itu wanita tuanya. Enggak, ini teh Amirul Mukminin presiden ini sembarangan bilang nama langsung gitu ya, wahai Umar. Jadi cegat loh sama pengawalnya. Terus kata gue, diam dulu kamu katanya, ke pinggir gitu. Terus ada apa katanya teh, wahai Haulah binti Salabah. Terus Haulahnya bilang gini, wahai Umarain, kemarin nama anak saya, Masya Allah. Wahai Umar katanya gitu ya. Wahai Umar katanya teh, Amirul Mukminin. Terus dia tuh bilang gini, kamu dulu itu bocah ingusan ya, kamu tuh itu bocah ingusan. Uh, Namanya itu siapa ya? Umar, Umair, iya Umair bener ya. Wahai Umair, kan kalau kita Umair itu panggilan saya yang waktu kecil kan Umar, jadi Umarain. Kalau zaman sekarang tuh, sekarang namanya Samuel gitu, namanya Samuel jadi Semi, namanya eh jadi ada little-littlenya itu ya, Sam jadi Semi gitu, jadi ada nama kecilnya gitu ya, nama imutnya gitu ya. Nah, wahai Umair, kata-kata. Dulu kamu seorang bocah ingusan, gitu. Terus kamu sempat menentang Islam, ya, tapi Allah kasih hidayah ke kamu, kamu masuk Islam, kata itu. Jadi sahabat Rasulullah, sekarang kamu jadi Amirul Mukminin, katanya gitu ya. Kemudian orang lagi ngobrol ya si Haulat teh. Terus si pengawal itu bilang, "Cakal engkau, tidakkah engkau tahu siapa wanita ini?" Ini kata Umarnya. "Tidakkah engkau tahu siapa wanita ini? Dia adalah wanita yang gugatannya didengar oleh Allah sehingga turun ayat tentang curhat yang tadi Quran surat Mujadalah. Dialah asal usul kenapa Quran surat Mujadalah ini turun kata Umar. Karena kan pengawal Umar itu kayak masih pemuda hijrah gitulah ya. Pemuda hijrah yang nggak tahu asal usul dulu kisah asbabun nuzul Al-Quran yang Quran surat Mujadalah itu. Jadi nggak tahu ini siapa ulah itu. Gitu. Setelah dikasih tahu, iya gitu ya. Oh, Masya Allah, dia ternyata wanita tua ini adalah seorang yang istimewa, katanya gitu. Ya terus abis itu teh kata Umar teh, Allah aja ngedenger dia, Allah denger aja curhatan dia, masa kita yang hambanya tidak mau mendengarkan ocehannya, tidak mau mendengarkan apa yang dia katakan, kata Umar. Nah ini saking istimewanya sampai akhir hayatnya pun tetap dihormati, kita diistimewakan gitu oleh para sahabat Nabi. Jadi ini salah satu keutamaan dari Haulah binti Sa'labah kayak gitu. Nah, terus ini udah ya. Nah, udah ternyata udah selesai. Nah, jadi hikmahnya bentar. Jadi hikmah dari Haulah ini yang pertama, kalau curhat kita harus ke Allah ya, teman. Karena Allah yang maha mendengar dan maha membeli solusi gitu, tidak akan protes. Kalau ke manusia kita baru opening gitu ya, baru opening curhat ke sahabat yang dekat, pengerti atau ke orang tua misalkan.
Assalamualaikum ibu, ibu, Assalamualaikum Beb, sampai kita aku mau curhat nih kayak gini 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 gitu ya. Kita baru opening aja misalkan suami aku teh misalkan main HP wae ya. Suami aku teh gini wae, ini yang mau calon suami yang mau nikah dengerin ya. Belakang itu jangan curhat ke teman gitu ya. Misalkan telepon nih ya ke sahabatnya. Ih, ternyata nikah tuh gini ya. Masa aku beberes sendiri gitu ya. Hari suami aku mau gogoleran misalkan ya. Terus kata suaminya teh, kata temannya teh, kamu mah mending jika gitu. Tinggali suami aku gogoleran sare sampai yang poe tidur sepanjang hari. Tapi kita mau curhat malah ditimbali curhat kan bisa gitu ya kalau ke makhluk mah ya. Kita curhat A yang grade kesusahannya level 3 gitu. Sahabat kita malah curhat balik yang grade kesusahannya level 10 gitu. Jadi kita yang mau curhatnya jadi malah dengerin curhat kadang ya. Sering banget tuh kayak gitu ya. Zaman dulu gitu ya kalau denger ya gitulah mengadu penderitaan lah istilahnya ya kalau sekarang. Tapi kadang pengaduan ya itu kan nggak full ya kita cerita. Nggak kadang nggak amanah juga kan kita nggak cerita jangan dikasih tahu ya. Tiba-tiba udah nyebar gitu yang udah namanya gitulah cepu lah. Cuma sekarang itu ya. Oke udah gaul aja. Nah, yang kedua, meskipun wahyu tidak akan turun lagi ya, wahyu kan nggak akan turun lagi terputus setelah wafatnya Rasulullah. Jadi meskipun kita curhat ke Allah udah nggak akan didengar ini nggak akan turun wahyu buat kita gitu. Siapa kita? Yang penting kita mah udah curhat ke Allah, didengarkan Allah. Allah tuh yang maha ngasih solusi gitu. Gimana pun cara solusinya dengan cara apapun gitu ya petunjuk Allah itu kan Allah Hadi ngasih petunjuk tuh bisa lewat apa aja gitu ya udah kita curhat aja sama Allah nanti urusan Allah mau ngasih solusi jalur apa gitu ya urusan Allah kayak gitu. Terus apalagi ya yang ketiga tadi ya kesetiaan kepada suami gitu nggak tega gitu ya fitrahnya wanita itu nggak tega lihat suami udah tua sahan ngurus kan padahal kalau kita masih jaga gitu ya masih energik sebagai seorang wanita kan bisa ya cari suami lain yang bisa lebih mengayomi menafkahi lahiriahnya lebih lebih oke gitu tapi kan karena kesetiaannya ya wanita ya ada sebutut apapun sejelek apapun suami gitu ya kalau udah sayang udah ini mah udah dia setia mengurus gitu jadi ikhlas ridho sama suaminya gitu. Nah itu alhamdulillah mungkin itu aja ya berapa menit lagi deh. 10 menit lagi masih teh. Oh iya, itu aja mungkin cerita tentang Haulah sahabat Rasulullah tentang Haulah binti Sa'labah. Ada yang mau ditanyakan atau yang nambahin nggak ibu-ibu? Teh Dinda, Teh Desi. Aku mau tanya teh, izin nanya tadi eh, part bagian ketika uh, Khawlah tuh sempat menolak, apakah Rasulullah sempat kayak membahas bagian itu gitu? Maksudnya jadi semacam menasehati Khawlah karena sempat menolak suaminya tersebut gitu. Itu ada nggak ya teh? Kalau Atau ada, fokusnya bagian ziharnya? oh iya, kalau dari riwayat sih ya, yang diceritakan, ya kan setelah curhat itu kan saya cerita gitu ya. Karena nggak diceritain ya perbuatan menyimpang atau yang anehnya gitu apa ya gitu ya nggak diceritain nggak tahu kalau sekarang kan beberapa kasus gitu ya yang di infotainment gitu ya, yang diekspor gitu ya, pernah dengar tuh kayak minta suami itu minta digauli lewat lewat belakang kan nggak boleh ya. Nah, tapi nggak tahu ini yang dikeluhkan aduan oleh itu nggak tahu kayak seperti apa gitu tapi nggak diceritain tapi kata Rasulullah gini ya haulah wahai anak eh ya haulah eh, dia adalah suami dari paman suami dia adalah keturunan dia adalah suami yang merupakan keturunan pamanmu maka bertakwalah kepadanya katanya tuh ya bertakwalah kepadanya taatlah kepadanya pada urusan yang diperbolehkan katanya teh gitu tapi karena suaminya udah menzihar gitu ya menzihar tadi bertakwalah dan mohon ampun katanya teh
Kan malau gimana kan udah menolak ya. Bertakwalah dan mohon ampun kepada Allah, sesungguhnya kamu telah dicerai, ditalak oleh gitu. Cuma Rasul cuma menceritakan kayak gitu aja, jadi nggak ada nasihat perbuatanmu salah atau gimana gitu. Tapi pada akhirnya kan Rasulnya bilang perbuatanmu bagus dan benar gitu. Pada akhirnya gitu, perbuatanmu bagus dan benar, maka Allah mendengar gugatanmu dan menurunkan ayat tentang hukum zihar kayak gitu. Seperti itu aja deh yang diceritakan riwayat dari beberapa literatur yang kita dengar gitu ya, nggak ada diceritain kasusnya, mungkin untuk menjaga aib juga ya, gimana ya, nggak paham. Jadi seperti itu. Mbak Evi, cukup nggak dek? Iya teh, intinya emang fokus ke menasehatinya secara umum gitu, bahwa penting untuk kembali bertakwa gitu pada eh, suaminya yang memang sebenarnya memiliki ya ya orang yang baik gitu ya secara general. Mm-mm. Oke. Oke, siap teh. Mbak Evi, Teh Desi, Teh Dinda, ada yang mau tanya lagi? Kita terbatas waktu. 7 menit lagi ya? Iya, ada Nah, countdown-nya. 7 menit lagi nih, atau ada yang mau curhat? Jangan deh curhat sama gitu. Ada yang bisa ditanyain permasalahan rumah tangga? 2 minggu lagi nih, doain ya hadirin hadirat. 2 minggu lagi teh selesai nikah. Mudah-mudahan teteh bisa datang ya dek ya. Nanti Tanggal berapa, Dek? Tanggal 23, Mbak Evi, insya Allah. Ya Allah. 2 minggu lagi nih Mbak Evi, calon pengantin. Tangerang ya. Mudah-mudahan bisa nih. Iya, Tuh ya. makanya teh. Iya, Pagi apa sore? pagi Oh sampai pagi siang. sampai siang ya. Berarti biasa ya akad di rumah atau di mana dek? Dekat rumah sih teh ada masjid sama gedung. Oh gitu. Ntar teteh coba izin suami ya. Nanti bangga nganter ke sana. Nanti kita live. Live ya, Baby, live Zoom. Ya, Ustaz. Sebelumnya pindah kontennya. Biasanya pagi, subuh, ntar kita siang ya. Kalau si dari Bandung ke Tangerang 2 jaman lah ya. Dua Iya, jaman, bisa. insya Allah. Kalau Mudah-mudahan pagi masih lengang kalau pagi mah. ya, mudah-mudahan